saya mungkin kalau salah diluruskan Pak Margarito. Proses membuat undang-undang itu kan antara DPR dan Presiden. Bahkan kekuasaan quote-unquote Presiden itu sedikit lebih tinggi dengan bisa mengeluarkan perpu. Kalau itu dianggap mendesak, kalau itu memang benar-benar darurat, sebenarnya Presiden juga punya tangan ya, punya tangan yang bisa menggunakan inti poinnya kan isi undang-undang perampasan aset itu bisa masuk di dalam undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Kira-kira begitulah. Apakah DPR menahan? Saya ambil contoh, Pak Presiden Jokowi ini didukung oleh koalisi yang gemuk, 7 fraksi. Anda ingat undang-undang Cipta Kerja? Cepat sekali langsung. Inisiatif Presiden, pemerintah. Di tengah-tengah kemudian muncul perpu. Di tengah-tengah demonstrasi yang luar biasa, mahasiswa dan buruh penolakan ya. Yang rakyat itu kan, DPR dengan tenang kok mengesahkan gitu loh. Poinnya sekarang apa? Naskahnya tidak sampai di DPR sekarang, belum ada sampai ke DPR poinnya, atau apa? Saya mau cerita bahwa ya DPR nggak bisa mengesahkan undang-undang yang diminta kalau tidak ada pembicaraan secara serius, naskah akademik, draft dan lain sebagainya. Artinya ini saya menangkap, saya tidak tahu ya. Pemerintah nggak serius nih, Mas. Bukan, makanya ini yang saya mau katakan. Kalau kita baca di dalam salah satu laporan media online, hasil investigasi yang dilakukan oleh mereka, sebetulnya draft itu sudah masuk. Tetapi tiba-tiba ada semacam pertemuan antar ketua umum partai politik yang menginginkan supaya draft itu jangan dibahas dulu, khususnya di balik sehingga tidak masuk ke prolegnas. Jadi oleh karena itu boleh jadi Pak Budi tidak tahu karena memang belum masuk ke balik, apalagi disebarkan kepada anggota-anggota, khususnya Komisi 3 gitu. Karena apa? Karena begitu masuk draft ini, ketua umum sudah konsolidasi terlebih dahulu untuk menyatakan stop dulu nih. Itu menurut investigasi itu. Tapi faktanya ini masuk prolegnas artinya akan dibahas. Artinya kan sudah ada persetujuan, ini akan masuk prolegnas kan. Tapi kan kalau memang nggak ada draftnya, nggak ada sesuatu yang mau dibahas, ya artinya nanti ini dilewatkan lagi, mau nggak ada materinya gitu. Nah oleh karena itu perlu mungkin dilacak dengan sesungguhnya apa benar berdasarkan pertemuan ketua-ketua umum partai politik itu, draft yang sudah diserahkan oleh pemerintah itu akhirnya dikembalikan lagi ke pemerintah karena itu tadi. Maka dalam konteks itulah Pak Bambang mengatakan tanya ketua umum deh. Kalau konteks gitu ini Anda tahu nggak, Mas Jadi Johan? mentoknya bukan di Ketua kita umum nih. Anda atau partai mentoknya Anda di ketua umum kira-kira PDIP gitu. suaranya Saya gimana untuk masuk RUU Komisi ini? 3 itu setahun yang lalu. Isu soal ini sebenarnya pernah disampaikan oleh PPATK dan KPK, Bang Rangkuti, waktu RDP ya. Tapi permintaan yang sekedar permintaan bahwa PPATK perlu perampasan aset, KPK juga perlu undang-undang perampasan aset. Nah waktu itu komentar sebagian besar menurut saya itu mendukung juga gitu. Saya tidak tahu peristiwa itu ya, saya sama sekali tidak tahu. Saya hanya mengatakan yang saya tahu kejadian sekarang itu seperti ini gitu, yang proporsional gitu, tidak bertahun-tahun ditahan oleh DPR. 2012 BPHN itu sudah mengeluarkan naskah akademik Pak, sudah ada tentang undang-undang perampasan aset. Artinya pemerintah yang dulu juga itu kalau mau serius kan juga bisa. Periode pertama Pak Presiden Jokowi kalau mau serius juga bisa gitu. Masalahnya belum masuk ke DPR, ibaratnya nih udah di drop oleh ketua-ketua umum. Maka pernyataan Pak Pacul itu jadi tepat dalam kondisi itu gitu. Jadi sebetulnya bukan nggak ada draft, bukan nggak ada ini, sudah tapi begitu draft itu ditahan dulu, sehingga nggak masuk ke balik. Kapan itu dijadwalkan untuk dibahas? Kalau begini nggak sehat dong sistem politik kita yang diatur oleh sekelompok orang saja. Di mana-mana. Biasa di mana-mana. Anda temukan di negara paling demokratis sekaliber Amerika pun begini ini kenyataan.